Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Nurlinda SEMM merupakan dosen tetap Yayasan An-Nahal Al-Aqsa, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara yang beralamat di Jalan Kumala 2 nomor 51 Makassar, terhitung sejak 15 Desember 2014. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai pengajar, dalam melaksanakan tugas mengajar saya tidak lepas dari kreativitas dan peningkatan mutu untuk menciptakan suatu perkembangan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar materi yang saya ajarkan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa dan merupakan salah satu tujuan instruksional dari setiap mata kuliah. Di kampus tersebut, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya. Beberapa di antaranya yaitu manajemen pemasaran, perilaku organisasi, sistem informasi manajemen, dan metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib pada program studi manajemen dengan bobot 3 SKS yang harus diikuti mahasiswa manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar guna mencapai tujuan perusahaan. Ini mencakup segala hal dari memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan hingga mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memastikan eksekusi yang tepat dari rencana tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran atau marketing. Adalah serangkaian kegiatan dan proses yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Lebih sederhananya, pengertian pemasaran adalah upaya untuk memperkenalkan, menawarkan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun sarana yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu laptop, whiteboard, laser pointer, proyektor, LCD, spidol, dan penghapus. Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pemuktahiran dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan secara maksimal. Salah satu contohnya dengan memanfaatkan email sebagai media pembelajaran untuk tugas-tugas yang saya berikan. Jadi setiap mahasiswa diwajibkan memiliki email. Metode pembelajaran tambahan lain yang saya gunakan adalah WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Adapun materi yang saya ajarkan pada kesempatan ini adalah salah satu judul mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Pada materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa saja komponen-komponen sistem informasi pemasaran serta mengetahui fungsi dan tujuan komponen-komponen sistem informasi pemasaran tersebut. Sehingga nantinya mahasiswa mampu menjabarkan komponen-komponen sistem informasi pemasaran, mudah mempelajari komponen-komponen sistem informasi pemasaran yang mengalami kebaharuan baik dalam software atau aplikasi yang ada kaitannya dengan dunia pemasaran maupun hardware yang mengalami perkembangan dalam bidang teknologi. Sekaligus mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam dunia bisnis. Untuk penilaian, saya jelaskan di kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama perkuliahan yang juga terdapat dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disepakati antar dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan menjelaskan cara penilaian serta bobot penilaian kriteria nilai yang akan mahasiswa dapatkan dari kehadiran, tugas-tugas,
proyek, etika, mid dan final, sehingga mahasiswa memiliki strategi untuk lulus di mata kuliah ini dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya saya sajikan video pembelajaran di dalam kelas. Dengar namanya ya? Absen. Nirawati. Hadir Bu. Noprianti. Hadir Bu. Haryanti. Kemudian Rahmianti. Ardian. Hadir Bu. Agen. Hadir Bu. Ahmad Ridwan. Hadir Bu. Aldi. Hadir Bu. Andika. Hadir Bu. Kemudian Anissa. Hadir Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya memudahkan Anda memahami dan memaknai materi hari ini, silakan berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing ya. Selesai. Baik, hari ini saya akan mengajar komponen sistem informasi pemasaran ya. Di mana komponen sistem informasi pemasaran itu ada 5 ya. 5 yang pertama adalah manusia. Atau kalau Anda belajarnya biasanya disebut dengan SDM. Kemudian yang kedua itu adalah software. Yang ketiga adalah hardware. Sebentar saya jelaskan satu-satu ya. Ini karena pengaruh tua jadi harus ditulis memo. Hardware, kemudian yang keempat adalah jaringan. Kemudian yang kelima adalah data. Jadi ini yang mendukung sistem informasi pemasaran yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Harus ada 5 komponen ini. Jadi komponen manusia itu pun ada kriterianya. Kemudian software, barangkali Anda sudah biasa tahu, sudah tahu ya software itu seperti apa. Software contoh sederhananya adalah sosial media. Sosial media itu adalah sebuah aplikasi, sebuah software yang sengaja dibuat untuk memudahkan Anda berkomunikasi dengan orang lain. Betul. Kemudian hardware itu adalah perangkat keras, ya. Perangkat keras, apakah itu berupa komputer, apakah keyboard, apakah mouse, apakah printer, apakah server ya. Server itu banknya data. Jadi kalau kita mau menyimpan data, kalau datanya dalam jumlah besar, disimpannya di server. Tapi server itu hanya orang tertentu yang bisa mengunjungi. Kalau Anda pegawai biasa saja, tidak bisa mengunjungi. Ya. Kemudian jaringan. Jadi tidak ada gunanya hardware, tidak ada gunanya software, tidak ada jaringan. Ya. Jadi saling terkait. Adapun juga jaringan, sudah ada jaringannya. Kalau tidak ada data yang mau diolah, tidak bisa juga. Jadi semuanya saling terkait. Sebelum saya jelaskan yang lebih lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Terkait satu hardware itu khususnya pada komputer dikatakan bahwa komputer hanya menggunakan angka 1 dan 0 saja. Bisa dijelaskan? Ya, baik. Anak sekalian, komputer itu karena pada dasarnya dia adalah mesin, otomatis dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Ya, angka 0 dan 1. Ya. Kenapa? Karena dia mesin. Bahasa yang kita pahami adalah bahasa manusia ya.
Tapi kalau kita mau masukkan ke mesin, dia harus diubah dulu ke dalam bahasa mesin. Ya, dan bahasa mesin itu hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. Bagaimana menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa mesin? Seperti ini cara kerjanya. Ada namanya kode ASCII. ASCII ini singkatan dari American Standard Code for Information Interface. Jadi A-nya itu American, S-nya standar, kemudian C-nya itu adalah kode, kemudian for information interface. Itu. Jadi ada kesepakatan standar kode ya, yang digunakan untuk bagaimana menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi saya kasih contoh, misalnya 65. Kalau kode ASCII-nya huruf A. Huruf A itu kode ASCII-nya adalah 65. Kemudian 65 ini karena komputer hanya mengenal 2 digit di 0 dan 1, berarti angka 65 ini dibagi 2. 65 bagi 2 berapa sih? Komputer tidak mengenal lagi koma-koma karena hanya 0 dan 1. Jadi 65 dibagi 2 berarti 32. Jadi 32 sisa. Sorry, ini dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 sisa 1. Karena kelihatan nih, komputer itu hanya mengenal 0 dan 1. Karena 65 dibagi 2 dapat 32, sisanya 1. Sekarang 32 lagi dibagi 2. Dapat berapa? 16. Sisanya berapa? Nah, 16 lagi dibagi 2. Apa? 8. Sisanya berapa? 8 lagi dibagi 2. 4. Sisanya 0. Dibagi 2 lagi? 2. Sisanya 0. Sekarang 2 dibagi 2. 2 bagi 2? Sisa 1. Dibagi lagi 2? Sisanya? Bahasa mesinnya komputer, bahasa mesinnya untuk angka A mulai dari ini 0, 1. Jadi mungkin di buku sistem informasi kita tulis 1 bit sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Bitnya itu Anda lihat di sini. Ya, dari buku kemarin tak? Kemudian ada namanya tingkatan data. Ini dibilang satu huruf A ini 1 byte sama dengan 8 bit karena diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya menulis A 1 byte, terus huruf K 1 byte, ini 1 byte. Gabungan dari beberapa byte itu disebut field. Ini disebut field. Kalau banyak yang ditulis, banyak yang kata-kata ditulis, itu disebut field. Kalau 1 file ini, itu kan gabungan dari beberapa field ya. Nah itu disebut 1 file. Gabungan daripada beberapa file itu disebut database. Ini kan 1 file. Kalau saya bilang aku mencintaimu berarti 2 file. Tapi membencimu berarti 4 file karena ada kata dan membencimu ada. Gabungan dari beberapa file itu disebut file. Gabungan daripada beberapa file database. Paham?
Baik, kita lanjut lagi. Barangkali ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Kan salah satu komponen sistem informasi pemasaran adalah SDM. Apakah kami tengok ini termasuk dalam SDM yang dimaksud Ibu? Bisa jadi ya, kalau memang Anda mahir atau mampu menggunakan komputer. Kenapa? Karena di dalam manusia menurut komponen sistem informasi manajemen ini ada 4 kategori. Pertama adalah seorang manusia itu bisa jadi disebut analisis. Dialah yang menentukan apa-apa yang perlu diangkat ke dalam masalah-masalah apa yang dia bisa diangkat menjadi sebuah aplikasi. Seperti aplikasi sosial media Anda tuh ada banyak di situ tuh masalah bisa terpecahkan nih. Itu juga. Jadi pada manusia ini dia harus memahami masalah-masalah pemasaran apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dan dia harus mencari solusi. Kalau dia sudah susun di dalam bentuk draft, nanti ada lagi bagian kedua dari manusia itu yang namanya desainer. Jadi jangan berharap bahwa hanya membuat baju saja, ada desainernya, ya. Membuat program aplikasi juga itu, ada desainernya. Dia harus merancang aplikasi itu seperti apa. Coba Anda perhatikan Word yang Anda biasa gunakan. Cantik toh tampilannya? Tidak ada itu warna orange di situ karena memang tugasnya itu desainer bagaimana merancang agar tampilan dari sebuah software itu enak dipandang, tidak capek di mata memandang. Kadang kita punya mata lelah karena selalu melihat warna-warna yang terang, makanya rata-rata aplikasi itu menggunakan warna-warna soft supaya kita bisa betah memandangnya lama-lama. Makanya jadi cewek juga yang terlalu terang supaya enak dipandang lama-lama. Seperti itu ya. Aplikasi itu seperti itu baru 2 ya. Jadi baru desainer, baru analisis, dialah yang merancang apa masalah dan apa solusinya. Kemudian desainer itu untuk merancang tampilannya. Yang ketiga ada namanya programmer. Dialah yang membuat aplikasi itu. Kalau masih pusing, saya ambil kasih contoh soal. Yang analisis tadi itu adalah arsiteknya. Kemudian desainnya itu yang membentuk gambar rumah, desain interiornya, cantik itu rumah tampilannya dari atas dari bawah semuanya cantik. Kemudian programmernya itu adalah tukang batunya yang bikin gitu rumah. Jadi programmer di sini dialah yang membuat aplikasi itu sesuai petunjuk dari seorang analisis dan seorang desainer. Ya, yang kuat. Jadi bukan sembarang manusia yang ada di situ komponen-komponennya. Dan jangan dikhawatir kalau Anda mendalami komputer, Anda bisa menjadi semuanya. Anda bisa menjadi seorang analisis, Anda bisa menjadi seorang desainer, Anda bisa menjadi seorang programmer. Kemudian di manusia yang berikutnya adalah ahli jaringan. Anda harus pandai menyambung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan bantuan jaringan. Tapi sekarang kita tidak usah susah-susah karena ada nih namanya penyedia jasa internet provider. Ya, tidak ada provider, jadi kita tinggal beli kartunya dan sudah bisa tersambung dengan jaringan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga bisa mengerjakan seperti itu. Bisa menyambung antara komputer satu dengan komputer yang lain. Jadi bisa 10 komputer tapi satu di printer. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi tugasnya si ahli jaringan. Ya. Kan sepengetahuan Anda kalau mau kita mencetak kita angkat itu printer printer di mana? Misalnya di sana ada lagi komputer, ada lagi angkat lagi itu printer di sana untuk sambung. Tapi kalau kita menggunakan jaringan, itu printernya di situ saja, tinggal Anda tekan, langsung tercetak. Seperti itu. Jadi manusia-manusia seperti itu. Kemudian manusia yang terakhir yang dimaksud oleh
apa ini komponen-komponen sistem informasi pemasaran itu adalah biasa kedengar kata operator. Nah, itu bisa mengaktifkan komputer, ya, bisa menggunakan. Jadi ada 5, ya, analisis, kemudian desainer, programmer, ahli jaringan, dan Operator. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Anda paham, kita tutup barangkali perkuliahan hari ini. Ya. Enakkah belajar sistem jaringan, sistem komputer? Jadi enak. Mau kepintaran, belajar. Tidak harus mengikuti perkuliahan, ya. Anda buka saja YouTube, belajar tentang komputer seperti ini. Ya, saya kira untuk hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.